Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Juhairi di cara mengisi BKD Sister di tahun 2026. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya antara pengisian di tahun yang sebelumnya dengan di tahun 2026 ini, terutama di link websitenya. Ya, kalau yang sebelumnya itu sisterkemendikbud.go.id. Nah, untuk yang di 2026 ini ya di Sister kemendikti.saintek.go.id. Nah, pengisian sister ini wajib ya untuk semua dosen, baik yang belum serdos maupun sudah serdos ya. Kalau yang belum serdos itu untuk eligible ya mengikuti serdos nantinya ketika sudah memenuhi syarat 2 tahun mengisi BKD Sister ini. Karena BKD Sister ini ya kita wajib isi di setiap semesternya dan itu berturut-turut. Silakan Bapak Ibu bisa lihat ya di syarat untuk serdos. Nah, kemudian bagi yang sudah serdos, ini juga menjadi kewajiban ya untuk kita isi ya. Kemudian untuk syarat pencairan di setiap semesternya. Baik, sebelum kita praktekkan, saya mengingatkan kembali ya untuk pengisiannya itu ada pengajaran, penelitian, ya, kemudian juga PKM dan juga penunjang. Nah, untuk bagian pengajaran ya yang perlu kita lengkapi dokumennya di dalam satu file. Nah, isinya ada SK mengajar, surat tugas mengajar, absensi, kemudian nilai mahasiswa. Bisa juga dilengkapi dengan agenda perkuliahan. Nah, ini biasanya suka banyak yang salah di pengajaran ini, digabung semua kelas. Nah, ini Bapak Ibu ya ketika menyiapkan filenya, dibuat per kelas ya dokumen masing-masing ini. Jadi misal Bapak Ibu mengajar 5 kelas, ya itu walaupun satu mata kuliah begitu, Bapak Ibu membuat per kelasnya masing-masing. Jadi misal kelas A, ya ada SK mengajar, surat tugas mengajar, absensi, nilai mahasiswa. Kemudian kelas B juga begitu. Jadi jangan digabung. Karena nanti di bagian sister, ya khususnya di pengajaran ini, ya itu munculnya kelas mata kuliah masing-masing, walaupun mata kuliahnya sama. Baik, kemudian yang kedua di bagian penelitian. Nah, di bagian penelitian ini biasanya publikasi jurnal ya. Nah, itu Bapak Ibu siapkan artikel jurnalnya, kemudian sama link jurnal di sini. Bisa juga di bagian penelitian ini ada book chapter, kemudian buku referensi, bisa juga dimasukkan di bagian penelitian. Nah, untuk isiannya apa saja di bagian pendidikan, kemudian juga ini di bagian penelitian, Bapak Ibu bisa baca POBKD ya. Di Sister itu bisa di-download di situ. Nah, jadi Bapak Ibu bukan terbatas misal di penelitian itu cuma jurnal, tapi sebenarnya juga bisa chapter, kemudian juga buku referensi dimasukkan di sini. Nah, silakan dibaca POBKD-nya. Nah, kemudian di bagian PKM, nah ini ada surat tugas, kemudian juga ada sertifikat PKM-nya, bagian narasumber. Kemudian di bagian penunjang, nah ini biasanya kalau di bagian penunjang itu mengikuti seminar ilmiah ya, pertemuan ilmiah. Nah, ini ada surat tugas ya, bisa dari Kaprodi, kemudian juga bisa juga dari dekan atau juga dari rektor. Nah, kemudian jangan lupa sertifikatnya. Ini digabung ya di satu kegiatan. Nah, kemudian kita langsung saja ya masuk ke prakteknya. Nah, ini biasanya kita tulis di sini sistem. Nah, nih ya. Jadi jangan lupa ini linknya sisterkemendiktisaintek.go.id. Nah, ini tampilannya seperti ini sekarang. Nah, waktu kemarin saya coba ya, ini masih tanggal 15 Januari ya. Ini masih hangat, baru beberapa hari launching setelah sebelumnya sempat tidak tampil untuk website sisternya. Nah, ini ketika saya masuk ke sini tuh, ini nggak bisa login ya waktu itu. Nah, ini buat Bapak Ibu yang nggak bisa login, passwordnya salah atau apa, bisa kembali lagi ke sini. Nah, ini pilih ya yang ini nih, lupa kata sandi. Jadi ketika kita pilih lupa kata sandi, nah ini masukkan email. Nah, kalau email ini mah jangan sampai lupa Bapak Ibu. Ya, nah ini akan dikirim ke email untuk kita bisa set passwordnya. Nah, ini saya langsung masuk ke sini. Nah, ini saya pakai akun saya ya.
Nah, dia akan masuk ke dalam sini. Nah, ini dia ya. Nah, untuk pengisian BKD di Sister ini, ya Bapak Ibu pilih di layanan BKD, kemudian rekap kegiatan. Ini sama seperti yang sebelumnya ya, tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi saya maksud PO BKD-nya ya tahun 2021 bisa di-download di sini buat apa saja sih dokumen-dokumen yang kita bisa unggah, kita bisa laporkan di Sister. Nah, kemudian di sini sudah dibuka ya untuk laporan 2025-2026 ganjil. Ini silakan saja pilih lengkapi laporan kinerja. Nah, jadi akan masuk seperti ini. Nah, ini perhatikan untuk info untuk dosen ya. Ini penarikan kinerjanya. Tuh, jadi dokumen yang berlaku yang kita laporkan itu dari 1 September 2025 sampai 28 Februari 2026. Jadi dokumen-dokumen atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di rentang waktu ini. Ya, nah biasanya kalau yang sebelum waktu ini dia tidak akan masuk, atau juga ketika itu dipaksa masuk gitu ya, pasti sih nggak bisa karena ini kan sistem ya. Atau misal yang tidak memasukkan tanggal gitu ya, kan di sertifikatnya juga tuh ada, yang misal di penunjang atau apa. Di luar rentan waktu ini, biasanya asesor itu tidak akan menyetujui gitu ya, dianggap tidak sesuai begitu. Nah, kemudian periode pengisiannya, nih ya, berarti sekarang waktu pengisian tuh ya tanggal 12 Januari, nih sekarang sudah 15 Januari. Nah, nanti sampai 31 Mei kalau di pengumuman ini. Kemudian periode penilaiannya oleh asesor ini udah bisa dilakukan. Nah, cuma memang biasanya kalau baru-baru dibuka seperti ini di akun asesor itu juga belum masuk ya. Nah, ini saya intip nih. Kebetulan saya menjadi asesor. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, tuh. Sudah masuk. Sudah ada beberapa biasanya. Kemarin saya cek di sini ini belum terlihat. Itu baru ada 2. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Kita lanjut untuk pengisiannya sekarang. Nah, di bagian pelaksanaan pendidikan. Nah, ini tuh belum ada yang muncul ya. Nah, ini biasanya di pendidikan ini khususnya di pengajaran itu yang menginput adalah admin di program studi kampus masing-masing. Jadi ini kita tinggal tarik kinerja saja, kemudian kita tarik. Ini saya belum ada ya, jadi masih kosong biasanya. Nah, ini Bapak Ibu nanti biasanya kalau sudah terinput ya, sudah ada mata kuliahnya di sini. Nah, yang kita lakukan adalah eh, mengupload bukti dokumen. Ya, nanti muncul mata kuliah apa, kelas mana gitu ya. Nah, ini silakan diisi nanti ya. Bukti dokumennya yang dilengkapi. Jadi asesor BKD itu akan melihat ya bukti dokumennya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu lupa mengupload bukti dokumennya. Bukti dokumennya apa saja yang tadi saya jelaskan. Ini nih untuk yang bagian pengajaran. Nah, isinya ini. SK mengajar, surat tugas mengajar, absensi, nilai mahasiswa per kelasnya masing-masing. Walaupun Bapak Ibu mengajarnya satu mata kuliah gitu ya, tapi 5 kelas. Nah, itu bikin 5 kelas itu masing-masing kelas isinya ini ya. Gitu dia. Oke, kalau sudah, kemudian kita lanjut ke bagian pelaksanaan penelitian. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini jangan lupa nih, ini di input nih bukti pendukungnya ya. Jadi kalau udah masuk dia seperti ini. Ini silakan nanti di input, itu dia akan masuk ke situ. Ini banyak sekali ya di semester ini. Oke, kemudian di bagian pelaksanaan pengabdian ini juga sama nanti di input. Nah, biasanya disesuaikan ya. Biasanya Bapak Ibu apa nih di bagian pelaksanaan pengabdian, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Nah, silakan kalau memang melakukan itu. Nah, biasanya kalau yang pengabdian kepada masyarakat, nah ini nih, saya biasanya seringnya ini nih, ya, memberikan latihan, penyuluhan, penataan, ceramah, pendampingan, ya, pada masyarakat. Nah, ini terjadwal dari program. Silakan aja
di sini kalau mau menambahkan, nah ini kita tambahkan gitu. Oke. Kita lanjut di bagian pelaksanaan penunjang. Ini hampir sama ya. Ini saya sudah pernah jelaskan di video saya yang sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin jelas cara pengisian per masing-masing ini ya bukti dokumennya, saya sudah contohkan di video yang sebelumnya. Nah, silakan nanti diputar kembali. Kemudian di pelaksanaan penunjang, ini sebenarnya banyak ya. Kalau tadi saya contohkan kalau di pelaksanaan penunjang itu cuma mengikuti seminar gitu. Nah, ini sebenarnya banyak nih yang kita bisa masukkan di sini. Mungkin Bapak Ibu kita bisa coba detailkan nih. Menjadi anggota dalam suatu panitia. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi anggota ya panitia di perguruan tinggi ini bisa masukkan di sini. Berarti ada surat tugas, kemudian ada uh, sertifikat atau juga laporan kegiatan. Nah, bisa diunggah di situ. Atau juga menjadi anggota panitia di lembaga pemerintah ini bisa atau juga menjadi anggota organisasi profesi ya. Nah, ini bisa masukkan di sini ya. Misal kita mengikuti asosiasi apa gitu bisa masukin ke sini ya. Nah, kemudian mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintahan tuh anggota delegasi ya, pertemuan internasional dan seterusnya. Ini berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Nah, biasanya seringnya ini nih ya mengikuti seminar ya pertemuan ilmiah gitu. Menulis buku, pelajaran SLTA ke bawah, kemudian mempunyai prestasi di bidang olahraga, ya. Terakhir, keanggotaan dalam tim panitia. Gitu. Nah, kemudian di kewajiban lektor, nah kalau di kewajiban lektor ini mah, ya, sudah otomatis dari yang sebelumnya kita isi. Ya, biasanya ini kan isinya cuma dua ya, menulis buku ajar, kemudian publikasi ilmiah. Nah, ini rekapan dari yang sebelumnya. Ya, biasanya ini kita tidak melakukan input di sini karena kita inputnya di bagian pendidikan dan juga di pelaksanaan penelitian. Kemudian yang terakhir di kesimpulan atau simpulan. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai di bagian simpulan ini ada yang merah seperti ini. Ini tidak memenuhi. Ini jangan sampai nih. Jadi dicek ya. Nah, biasanya pada umumnya ya isinya itu untuk minimal ya 12 sampai 16 SKS. Ya, ini karena saya ada tugas tambahan, saya minimal 3 SKS dan maksimal 16 SKS. Nanti perhatikan jangan sampai ini tidak memenuhi Bapak Ibu. Ya, perhatikan juga nilai-nilai di sini ya. Biasanya kalau Bapak Ibu mengajarnya lebih dari 5 kelas, misal 10 kelas, wah 2 SKS kali 10 kelas sudah 20 SKS itu udah melebihi. Nah, biasanya ini kita atur menjadi di pendidikannya menjadi yang tadinya selesai bisa kita rubah menjadi beban lebih. Nah, dan nanti bisa kerekap di sini gitu. Oke, kemudian juga di bagian yang lain perhatikan jangan sampai ada yang merah. Kemudian ini harus memenuhi biasanya warnanya biru. Nah, ini kalau masih merah kayak gini nih jangan sampai Bapak Ibu simpan permanen ya, jangan. Jadi perhatikan dulu ini ya. Kemudian pastikan juga semua dokumennya sudah terunggah, bukti dokumen. Nah, baru nanti kalau sudah selesai semua disimpan permanen. Gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya untuk pengisian PKD Sister di tahun 2026. Ya, apabila ada pertanyaan silakan aja di komentar ya di kolom komentar. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.